Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, kembali lagi dengan channel Sanogi. Baik Bapak Ibu, di video kali ini kami kembali akan berbagi informasi terkait dengan pendataan non-ASN di tahun 2022. Yang mana di video kali ini Bapak Ibu kami akan mengingatkan bagi rekan-rekan sekalian jelang tahap finalisasi untuk pendataan non-ASN di tahun 2022 ada beberapa pengumuman dan juga link yang harus Bapak Ibu cek dan Bapak Ibu ketahui untuk mengenai pendataan non-ASN di tahun 2022 ini. Oleh karena itu silakan disimak videonya sampai selesai untuk mendapatkan informasi yang akan kami sampaikan di video ini. Namun seperti biasa kami selalu mengingatkan bagi rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap kami mengupdate informasi-informasi terbaru rekan-rekan yang pertama kali mendapatkan notifikasinya. Oke Bapak Ibu, langsung saja. Mengenai untuk timeline yang sudah disampaikan di dalam portal BKN, bahwasanya untuk melengkapi data bagi rekan-rekan non-ASN itu batas waktu diberikan adalah sampai dengan 22 Oktober 2022 Bapak Ibu. Nah, di sini kami ingatkan kembali bagi rekan-rekan sekalian, mungkin ada yang belum mencek terkait dengan pengumuman terkait dengan pendataan non-ASN yang sudah disampaikan baik itu BKN maupun instansi masing-masing perihal hasil prafinalisasi dan juga mengenai daftar jabatan tidak sesuai. Ada link yang harus Bapak Ibu cek sebelumnya. Yang pertama adalah link di sini, tentunya ini sudah Bapak Ibu cek mengenai pengumuman pendataan non-ASN prafinalisasi, yang mana di sini adalah data yang tampil yaitu data adalah kondisi data prafinalisasi. Nah, ini adalah link pertama yang harus Bapak Ibu cek sebelum tahap finalisasi, di mana di sini adalah portal ataupun website untuk mencek pengumuman pendataan non-ASN untuk by instansinya Bapak Ibu. Jadi ini adalah untuk mengecek pengumuman per instansi. Nah, di sini kita perhatikan ada nama instansi, kemudian ada juga link pengumuman instansi. Jadi ketika nanti Bapak Ibu mencek, ya, mengklik bagian pengumuman, maka akan langsung diarahkan ke website BKD ataupun instansinya masing-masing. Nah, kemudian yang kedua, link yang harus Bapak Ibu cek juga menjelang tahap finalisasi ini adalah portal pengumuman non-ASN BKN mengenai untuk data tenaga non-ASN yang sudah didata oleh administrasi by name Bapak Ibu atau per nama, di mana di sini data yang tampil ini merupakan pengumuman BKN adalah kondisi data prafinalisasi per 3 Oktober. Jadi Bapak Ibu silakan pilih instansinya, kemudian Bapak Ibu bisa langsung mengetikkan nama di sini untuk melihat data yang dimunculkan pada portal BKN dari hasil prafinalisasi per tanggal 3 Oktober 2022. Jadi dua website yang tentunya ini untuk yang instansi Bapak Ibu, yang satunya lagi untuk yang by name. Dan yang satu lagi yang kami anjurkan bagi rekan-rekan sekalian, tentunya yang masuk ke dalam daftar jabatan yang sudah kita share sebelumnya. Ini adalah link untuk mencek daftar jabatan yang tidak sesuai pendataan non-ASN. Silakan Bapak Ibu cek juga mengenai hasil dari beberapa daftar jabatan yang tidak termasuk atau tidak diperbolehkan ikut dalam pendataan non-ASN. Di sini lengkap Bapak Ibu untuk seluruh instansi di Indonesia tentunya. Dan pasti juga Bapak Ibu pastikan bagi rekan-rekan yang tidak termasuk dalam pendataan non-ASN namun memiliki kriteria untuk masuk ke dalam pendataan, silakan Bapak Ibu lakukan ajuan ataupun pengaduan terkait dengan apakah Bapak Ibu bisa masuk pendataan atau tidak. Namun sekali lagi kami ingatkan ataupun kami sarankan Bapak Ibu untuk selalu berkomunikasi ataupun menanyakan mengenai pendataan non-ASN ini ke instansinya masing-masing. Karena kalau kita cek Bapak Ibu, sudah kita cek tadi untuk per instansi itu pengumumannya terkait dengan perbaikan data ataupun masa sanggahnya itu timelinenya berbeda-beda Bapak Ibu. Nah, di sini kita cek misalnya tadi sudah kita lihat website yang pertama di sini Bapak Ibu ya. Ini adalah di Kabupaten Bengkalis. Nah, kita cek untuk masyarakat yang mengetahui adanya dugaan pemalsuan, kemudian juga menyampaikan aduan hal tersebut itu sampai 4 sampai dengan 8 Oktober. Nah, mengenai perbaikan apakah bisa, silakan Bapak Ibu menanyakan ke instansinya masing-masing. Nah, kini kita juga cek di instansi yang lain. Misalnya di sini di pemerintah Provinsi Riau sama ya, di sini kita cek tadi pemerintah Provinsi Riau sama, itu deadline waktunya. Peserta yang tidak terdaftar setelah prafinalisasi dapat melaporkan datanya itu 4 sampai dengan 8 Oktober. Jadi sudah lewat Bapak Ibu. Nah, kemudian kita cek lagi tadi di instansi berikutnya yaitu di Halmahera Timur. Itu di sini deadline-nya
3 sampai dengan 7 Oktober Bapak Ibu untuk uji publik database non ASN ini. Kemudian juga kita cek lagi di instansi berikutnya, di sini sama, itu deadline-nya 4 sampai dengan 8 Oktober terkait dengan usul pendataan atau koreksi atau aduan hasil pendataan. Nah, selanjutnya juga kita cek itu ada di pemerintah Provinsi Bali, ini sampai dengan 12 Oktober nih, bagi masyarakat menemukan adanya ketidaksesuaian terhadap hasil pendataan yang dapat memberikan umpan balik ya Bapak Ibu. Kemudian di instansi berikutnya di sini Kabupaten Gianyar itu jadwalnya 3 sampai dengan 10 Oktober. Ini rata-rata sudah lewat Bapak Ibu. Nah, kemudian juga ada yang sampai tanggal 22 Oktober Bapak Ibu. Nah, ini contohnya di daerah Halmahera Utara. Di sini pengumumannya di website resminya menyampaikan untuk perbaikan data ya, perbaikan data terhadap hasil yang telah diumumkan akan dilakukan dalam jangka waktu 10 hari, yaitu paling lambat 22 Oktober. Nah, begitu pula juga di daerah di Kota Batam, ini deadline-nya sampai dengan 15 Oktober. Nah, bagi untuk usul pendataan dan atau koreksi atau hasil pendataan sebagaimana dimaksud ya. Adanya mungkin Bapak Ibu yang termasuk namun tidak terdata di prafinalisasi memiliki kriteria untuk masuk pendataan. Di sini ada yang sampai dengan 15 Oktober. Jadi setiap instansi Bapak Ibu itu berbeda-beda. Jadi kami sarankan sekali lagi kunjungi website yang untuk ke langsung instansinya Bapak Ibu, yaitu pengumuman pendataan non ASN prafinalisasi, untuk mencari langsung ke instansinya. Karena penting sekali Bapak Ibu cek pengumumannya agar rekan-rekan yang masuk ke dalam pendataan bisa nanti masuk ke dalam database dasar honorer atau database BKN untuk tentunya pemetaan non ASN ke depannya. Dan untuk mempermudahkan nanti Bapak Ibu, link ini akan kami cantumkan di deskripsi video. Silahkan dicek saja nanti di bagian deskripsi video ini untuk Bapak Ibu langsung menuju ke link yang sudah kami sampaikan di video ini. Itulah informasi singkat yang dapat kami bagikan. Semoga informasi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.